berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan korupsi dan apa tindakan yang dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi. Jadi korupsi adalah tindakan seseorang maupun sekelompok orang dan juga perusahaan yang dapat merugikan negara dalam sektor ekonomi maupun dalam sektor sosial budaya. Adapun bentuk-bentuk tindakan korupsi, yang pertama itu suap. Suap itu adalah tindakan menerima atau memberikan barang kepada seseorang untuk dapat memperoleh kekuasaan ataupun jabatan yang tertinggi. Yang kedua ada penggelapan. Penggelapan adalah mengambil uang atau mengambil aset yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga itu ada gratifikasi ilegal, yaitu tindakan menerima hadiah, menerima fasilitas maupun uang karena jabatan dan tidak memiliki izin yang sah. Yang keempat itu adalah tindakan pemerasan. Pemerasan adalah memaksa seseorang untuk mendapatkan sesuatu dengan ancaman, jabatan, atau kekuasaan. Yang terakhir itu adalah tindakan nepotisme. Nepotisme adalah memberikan jabatan atau kekuasaan kepada orang terdekat, kerabat, ataupun keluarga tanpa melakukan izin yang sah. Adapun lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dalam memberantas korupsi di Indonesia itu ada 4. Yang pertama KPK, yang kedua BPK, yang ketiga Polri, dan yang keempat itu Kejaksaan. Selanjutnya yaitu ada dampak dari korupsi. Yang pertama itu terhambatnya pembangunan. Yang kedua menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang ketiga meningkatnya kemiskinan. Yang terakhir itu kerugian negara yang cukup besar. Kurangnya penegakan hukum yang tegas. Ketiga, gaji yang tidak cukup. Yang terakhir itu rendahnya integritas dan moral pejabat. Yang terakhir itu upaya pencegahan anti korupsi. Yang pertama itu pendidikan anti korupsi sejak dini. Yang kedua, penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK. Yang terakhir itu transparansi dalam pelayanan publik. Sekian penjelasan video dari kelompok saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop korupsi.